Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh misteri. Bayangkan seorang ibu hamil yang baru pindah ke desa terpencil justru harus mendengar tangisan bayi dari arah kuburan tua. Bukan tangisan biasa, tapi suara yang akan menyeretnya pada perjanjian kelam antara manusia dan jin penunggu makam. Inilah kisah tangisan bayi di kubur tua, misteri yang membawa azab. Namaku Arum, seorang ibu hamil 7 bulan. Aku dan suamiku, Bagas, baru saja pindah ke sebuah desa terpencil bernama Wonolio. Desa ini terletak jauh dari keramaian kota. Jalannya kecil berliku dan di kanan kiri hanya terlihat hamparan sawah luas yang seakan tak ada habisnya. Wonolio dikenal sebagai desa sunyi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara bising kendaraan, hanya suara jangkrik, kodok di pematang, dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Ada satu hal yang membuat desa ini berbeda dari tempat lain. Di tengah desa berdiri sebuah pohon beringin besar yang tua dan rimbun. Tepat di sampingnya sebuah kuburan tua yang sudah berlumut. Orang-orang desa jarang sekali berani lewat sana jika malam tiba. Meskipun itu jalan pintas menuju ladang. Rumah yang kini kutempati bersama Bagas adalah rumah peninggalan orang tuanya. Bangunannya besar, berdinding kayu jati tua, dengan atap genteng merah yang sudah kusam dimakan waktu. Dari teras rumah, aku bisa melihat langsung kuburan tua itu. Batu-batunya miring, nisan banyak yang retak, dan akar beringin menjalar seperti tangan raksasa yang ingin meraih apa saja di sekitarnya. Sejak pertama kali melihatnya, hatiku langsung mencekam, rasa tidak nyaman. Entah mengapa, kuburan itu seperti sedang menatap balik padaku. Malam pertama di rumah baru itu tidak berjalan tenang. Setelah membereskan barang-barang, tubuhku terasa lelah. Aku mencoba tidur lebih cepat, sementara Bagas masih duduk di ruang tengah membaca buku tua peninggalan almarhumah ayahnya. Udara malam begitu dingin, padahal jendela sudah kututup rapat-rapat. Angin berhembus lirih, membuat tirai bergoyang pelan. Aku berusaha memejamkan mata, tapi di antara sunyi itu, sebuah suara samar terdengar. Tangisan bayi. Awalnya kupikir hanya suara dari dalam kepala. Halusinasi karena aku sedang hamil. Tapi semakin lama tangisan itu makin jelas, makin menusuk telinga. Suaranya lirih, tersendat-sendat, seperti bayi yang kedinginan atau sedang dicari ibunya. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi tangisan itu tetap terdengar, bahkan terasa semakin dekat. Aku bangkit perlahan, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Dengan langkah gemetar, aku mendekati jendela kamar dan menarik tirai sedikit. Bulan malam itu bulat sempurna, cahayanya jatuh menimpa kuburan tua di belakang rumah, dan di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan berpakaian putih lusuh duduk di dekat salah satu nisan yang miring. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajah. Ia menggendong sesuatu. Aku berusaha memfokuskan pandangan, dan tubuhku langsung membeku. Yang digendongnya adalah bayi mungil berbalut kain putih, menangis tak henti-henti. Suaranya menusuk dada, membuat bulu kuduku berdiri. Aku terperanjat.
Buru-buru menutup jendela dengan gemetar. Nafasku tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. Saat itulah Bagas masuk ke kamar. Wajahnya heran melihatku pucat pasi. "Kenapa, Arum? Ada apa?" tanyanya sambil memegang bahuku. Aku tergagap. Aku lihat ada perempuan di kuburan. Dia bawa bayi, Gas. Bayinya menangis. Bagas menghela nafas panjang, mencoba menenangkanku. "Kamu mungkin capek atau terbawa perasaan. Kehamilan memang bisa bikin halusinasi. Sudahlah, jangan dipikirkan." Aku ingin membantah, tapi lidahku keluh. Bagas memelukku erat, menyuruhku tidur lagi. Namun, meski mataku terpejam, tangisan itu tetap terdengar. Suaranya tidak berhenti hingga fajar menyingsing. Seolah-olah bayi itu menangis semalaman penuh. Keesokan paginya, aku masih terbayang-bayang kejadian tadi malam. Aku ingin melupakannya, tapi suara itu terlalu nyata. Bagas berangkat ke ladang, sementara aku merapikan rumah. Sekitar jam 9 pagi, seorang nenek tetangga datang membawa sayur mayur di keranjang. Namanya Mbah Paimah. Wajahnya penuh keriput, kulitnya legam, namun sorotnya, matanya tajam seolah bisa membaca isi hatiku. "Pindahan ya, Nduk? Saya bawain sayur biar bisa dimasak," katanya sambil tersenyum tipis. Aku menerima dengan senang hati, berterima kasih padanya. Tapi ketika ia menatapku lebih lama, tiba-tiba senyumannya memudar. Ia mendekat, lalu berbisik lirih. "Tadi malam, kamu dengar tangisan bayi, toh?" Aku terperanjat, suaraku tercekat. "Dari mana Mbah tahu?" Mbah Paimah hanya menggeleng pelan. Tatapannya penuh arti, seakan menyimpan sesuatu yang berat. Ia mendekatkan mulutnya ke telingaku dan berbisik dengan suara serak. "Kalau tengah malam dengar tangisan bayi, jangan sekali-kali dilihat, Bu. Itu bukan manusia." Jantungku berdegup kencang, tubuhku mendadak dingin. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Mbah Paimah sudah berbalik pergi dengan langkah gontai. Aku hanya berdiri mematung di teras, memegang erat keranjang sayur sambil mencoba mencerna kata-katanya. Siang itu, aku tak bisa tenang. Kata-kata Mbah Paimah terus terngiang-ngiang di kepalaku. Kalau itu bukan manusia, lalu siapa yang kulihat semalam? Kenapa membawa bayi? Dan kenapa suaranya terdengar begitu nyata? Seolah-olah memang ada bayi sungguhan di luar sana. Sore menjelang malam, suasana desa semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai dinyalakan, tapi jalan desa tetap gelap gulita. Kuburan tua di belakang rumah tampak semakin menyeramkan saat cahaya bulan mulai muncul di sela awan. Aku duduk di ruang tengah sambil mengelus perutku yang mulai terasa berat. Bagas membaca Al-Quran di sampingku, berusaha menenangkan suasana. Tapi entah mengapa hatiku merasa gelisah. Aku teringat lagi tatapan perempuan berpakaian putih semalam. Tatapan yang tidak bisa kulupakan. Tatapan itu kosong, dingin, namun terasa menyimpan kesedihan yang dalam. Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Malam itu, menjelang tidur, aku berdoa lebih lama. Kupejamkan mata, berharap bisa tidur nyenyak. Namun rasa kantuk tidak kunjung datang. Sunyi malam terlalu menusuk, membuat telingaku semakin peka. Dan tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Tangisan bayi. Aku terlonjak.
Suaranya kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti datang dari samping rumah. Jantungku berdetak cepat, tubuhku gemetar. Aku memandang Bagas yang sudah tertidur lelap. Aku ingin membangunkannya, tapi sesuatu dalam diriku menahan. Aku bangkit perlahan, berjalan ke ruang depan, lalu berdiri di dekat pintu. Suara tangisan itu semakin jelas, menusuk hati. Rasanya seperti bayi yang benar-benar menderita. Aku tak tahan. Perlahan, dengan tangan gemetar, aku membuka pintu sedikit. Dan di sanalah aku melihatnya lagi. Perempuan itu berdiri di halaman rumah, hanya beberapa langkah dari tempatku berdiri. Pakaiannya putih lusuh, tubuhnya pucat, dan di pelukannya bayi yang menangis sejadi-jadinya. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Wajah pucat penuh luka, matanya hitam pekat tanpa bola mata, menatap langsung ke arahku. Bibirnya bergerak, suaranya lirih namun jelas terdengar. "Anakku, tolong ambilkan anakku." Aku menjerit histeris. Bagas terbangun, segera berlari ke arahku. Ia membuka pintu lebar-lebar, tapi halaman rumah kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam berhembus kencang, dan gonggongan anjing bersahut-sahutan dari kejauhan. Tubuhku lemas, air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku tahu apa yang kulihat bukan sekedar halusinasi. Itu nyata, sangat nyata, dan kata-kata Mbah Paimah kembali terngiang di telingaku. Kalau tengah malam dengar tangisan bayi, jangan sekali-kali dilihat, Bu. Itu bukan manusia. Aku terdiam, jantungku berdebar semakin kencang, hingga aku sadar aku sudah melanggar peringatan itu. Malam kedua setelah kejadian itu, aku sudah berusaha menyiapkan diri. Aku tidak ingin lagi mendengar suara-suara aneh yang membuat tidurku tidak tenang. Tapi rasa takut itu justru semakin menghantui. Bagas mencoba menenangkan, katanya semua baik-baik saja. Tapi dari cara dia bicara, aku tahu sebenarnya dia pun tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan menenangkan itu. Ada kegelisahan yang ia sembunyikan, dan aku bisa merasakannya. Menjelang tengah malam, udara desa semakin dingin. Angin bertiup pelan lewat celah-celah papan rumah, membuat suara berdecit kecil yang tidak menyenangkan. Aku berbaring miring sambil memeluk perut yang semakin berat. Bagas sudah terlelap, dengkurannya lirih dan teratur, tapi mataku tidak bisa terpejam. Aku terus menatap langit-langit kamar, berharap rasa kantuk segera datang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tangisan itu terdengar lagi, jelas, nyaring, begitu dekat, seperti tepat di luar jendela kamarku. Bayi itu menangis seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Suaranya naik turun, kadang lirih seperti merintih, lalu tiba-tiba meninggi hingga menusuk telinga. Bulu kuduku berdiri, nafasku tercekat, aku menutup mata rapat-rapat, berusaha berpura-pura tidak mendengar, tapi suara itu tidak berhenti. Ada bisikan halus di hatiku, sebuah rasa penasaran yang kuat. Aku ingin tahu, ingin memastikan apakah benar ada yang berdiri di luar sana. Bagaimana mungkin suara itu selalu datang dari arah yang sama, dari halaman rumah, tapi tidak ada seorang pun yang melihat. Dengan langkah pelan, aku bangun dari tempat tidur. Kaki gemetar, tapi aku terus melangkah. Di ruang depan, aku berdiri mematung di depan pintu.
Dari celah kecil, aku mencoba mengintip keluar. Bulan masih bulat sempurna. Cahayanya jatuh menimpa halaman rumah, dan di bawah sinar itu, aku melihatnya. Seorang perempuan, rambut panjang terurai, wajahnya pucat penuh luka, kulitnya pucat keabu-abuan seperti orang mati. Ia berdiri di halaman, tubuhnya diam kaku, tapi matanya, oh Tuhan, matanya kosong, hitam pekat, tidak ada cahaya sedikit pun, seperti lubang tak berujung. Di pelukannya, bayi kecil berbalut kain putih, menangis tanpa henti. Aku terpaku, tidak bisa bergerak, nafasku berhenti di tenggorokan. Perempuan itu menatap langsung ke arahku, seolah menyadari bahwa aku sedang mengintip. Bibirnya bergerak, perlahan, membentuk kata-kata yang terdengar lirih di telingaku meskipun jarak kami cukup jauh. "Anakku, tolong, ambilkan anakku." Suara itu dingin, penuh luka, membuat tubuhku lemas seketika. Aku tersentak mundur, menutup mulut dengan tangan agar tidak menjerit. Tapi rasa takut itu terlalu besar. Aku akhirnya berteriak histeris, "Bagas, Bagas!" Suamiku terbangun dengan wajah panik, segera berlari menghampiri. Ia membuka pintu lebar-lebar, menyorotkan pandangan ke halaman, tapi halaman kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya suara lolongan anjing dari kejauhan, bersahut-sahutan seperti merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Aku terisak, tubuhku lemas, Bagas memelukku erat. "Sudahlah Arum, sudah. Tidak ada siapa-siapa," katanya pelan. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu suara itu nyata, itu bukan mimpi. Esok paginya, aku tidak bisa menahan rasa penasaranku lagi. Aku memberanikan diri mendatangi rumah Mbah Paimah, nenek tetangga yang kemarin sempat memperingatkanku. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan tungku kecil yang masih berasap di dapur. Mbah Paimah sedang duduk di kursi kayu, menumbuk rempah. Ia menoleh saat aku datang. Sorot matanya seakan sudah tahu tujuan kedatanganku. Aku duduk di hadapannya. Tangan gemetar, suara bergetar saat aku bertanya, "Mbah, siapa perempuan itu? Bayi siapa yang menangis di kuburan?" Wajah Mbah Paimah mendadak serius. Ia terdiam lama, menunduk, lalu menghela napas berat, seakan ada sesuatu yang sebenarnya ingin ia simpan, tapi tidak bisa ia pendam lagi. Dengan suara serak, ia mulai bercerita. "Dulu, puluhan tahun lalu, desa ini pernah dilanda malapetaka. Padi gagal panen, penyakit menyebar, banyak anak kecil meninggal. Orang-orang percaya itu semua karena marahnya penunggu kuburan tua di bawah pohon beringin. Waktu itu ada seorang ibu muda yang baru melahirkan. Malam-malam ia dibawa ke kuburan. Bayinya dikorbankan. Aku menutup mulut, mataku melebar ngeri. Dikorbankan? Maksud Mbah? Dibunuh? Mbah Paimah mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Ya, Nduk, bayinya ditinggalkan di sana, jadi tumbal untuk jin penunggu makam. Sejak saat itu, desa tenang kembali. Tapi arwah ibu muda itu tidak pernah tenang. Ia mati penuh dendam. Tangis bayinya masih terdengar sampai sekarang. Dan setiap kali ada keluarga baru yang datang,
apalagi jika ada yang sedang mengandung. Tangisan itu akan kembali. Itu tanda jin meminta tumbal baru. Aku terpaku, darahku serasa berhenti mengalir. Kata-kata Mbah Paimah menusuk hatiku seperti pisau. Aku teringat kembali bagaimana perempuan itu menatapku semalam. Bagaimana ia menyebut-nyebut soal anaknya. Tanganku refleks memegang perutku, bayi yang sedang kukandung. Apakah itu yang mereka inginkan? Sore hari, aku termenung lama di beranda rumah. Angin bertiup membawa bau tanah lembab dari arah kuburan tua. Suara jangkrik bersahutan dan matahari perlahan tenggelam. Bagas duduk di sampingku. Ia mencoba menghibur, berkata bahwa cerita Mbah Paimah hanyalah mitos desa yang dibuat-buat. Tapi hatiku menolak. Segala sesuatu yang kulihat dan kudengar terlalu nyata untuk disebut mitos. Malam pun tiba. Aku berusaha tidak keluar kamar, berusaha tidak mendekati jendela, menutup telinga dengan bantal agar tidak mendengar apapun. Tapi semakin aku mencoba menolak, semakin jelas suara itu terdengar. Tangisan bayi, lirih tapi menusuk, seperti tepat di dalam rumah. Aku menutup mata, menggenggam erat tangan Bagas yang terlelap. Keringat dingin membasahi tubuhku. Lalu tiba-tiba, suara tangisan itu berubah. Dari yang awalnya terdengar di luar, kini terdengar dari dalam kamar. Aku membuka mata perlahan, dan saat itu aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di sudut kamar, berdiri sosok perempuan pucat itu. Bayinya menangis, suaranya menggema di seluruh ruangan. Tapi kali ini, wajah perempuan itu lebih jelas. Kulitnya robek di pipi, darah mengering, matanya hitam pekat. Ia menatapku, lalu tersenyum ngeri, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam membusuk. "Anakku," bisiknya lirih, "kau gantinya." Aku menjerit sekeras-kerasnya. Bagas terbangun, buru-buru menyalakan lampu. Namun sosok itu sudah menghilang, hanya menyisakan suara tangisan yang perlahan memudar. Aku terisak dalam pelukan Bagas, tubuhku gemetar hebat. Dalam hati aku sadar satu hal yang sangat menakutkan. Perempuan itu tidak hanya ada di luar, tapi kini sudah masuk ke dalam rumah. Namaku Arum, dan sejak malam itu rasa takut menjadi bagian dari hidupku. Setelah mendengar cerita mengerikan Mbah Paimah tentang perjanjian desa dan tumbal bayi, pikiranku tak pernah bisa tenang. Setiap kali aku menutup mata, bayangan itu selalu hadir. Bayi dengan mata hitam pekat menatapku penuh kebencian, seolah menunggu saatnya lahir bukan untuk hidup, tapi untuk mati. Mimpi-mimpiku berubah menjadi teror. Malam demi malam, aku terjebak dalam dunia yang begitu nyata. Aku melihat diriku berdiri di kuburan tua, menggendong bayi yang terus menangis. Tangisannya bukan lagi terdengar menyedihkan, melainkan seperti jeritan penuh dendam. Kadang bayi itu tersenyum sinis, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Lalu suaranya berubah menjadi tawa melengking. Dan setiap aku terbangun, perutku selalu terasa kencang, seolah ada sesuatu yang bergerak gelisah di dalam rahimku. Bagas selalu mencoba menenangkan. Katanya semua hanyalah pengaruh kehamilan. Semua ibu hamil pasti punya mimpi aneh. Tapi malam itu, ia sendiri tak bisa lagi menyangkal.
Sekitar tengah malam saat kami berdua mencoba tidur, suara itu terdengar lagi. Tangisan bayi, jelas sekali, dekat, bahkan seperti berasal dari dalam rumah. Aku dan Bagas saling menatap. Wajahnya pucat, nafasnya tertahan. Untuk pertama kalinya, ia juga mendengarkannya. "Arum, kamu dengar?" bisiknya dengan suara serak. Aku mengangguk, tubuhku gemetar. Suara itu semakin nyaring seolah bayi itu berada di depan pintu kamar kami. Bagas menyalakan senter dan dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Aku mengikutinya dari belakang meski kaki terasa berat. Tangisan itu kini terdengar dari arah kuburan tua di belakang rumah. Malam begitu sunyi, hanya lolongan anjing yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Kami berjalan melewati halaman, lalu masuk ke jalan setapak menuju kuburan. Cahaya bulan menyoroti pepohonan. Bayangannya menari-nari seperti tangan-tangan yang ingin meraih kami. Setiap langkah terasa makin berat, jantungku berdetak tak karuan. Dan ketika kami sampai di bawah pohon beringin besar, suara itu berhenti. Hening, sunyi mencekam. Bagas mengarahkan senter ke depan, dan saat itulah kami melihatnya. Seorang perempuan duduk bersandar di batang pohon beringin. Tubuhnya berlumur darah, wajahnya rusak seperti meleleh terbakar. Rambut panjangnya menutupi sebagian muka, tapi dari sela-sela tampak mata yang menyala merah. Di pelukannya, seorang bayi mungil menangis. Tubuhnya terbalut kain putih penuh noda darah. Aku menahan nafas, mataku berkaca-kaca. Ada rasa kasihan, tapi juga ngeri yang tak tertahankan. Perlahan aku melangkah ingin mendekat, tapi Bagas cepat menarik tanganku. "Jangan, Rum," suaranya gemetar. Perempuan itu tiba-tiba menoleh, menatapku lurus dengan tatapan penuh amarah. Matanya hitam pekat, kosong, seperti lubang yang bisa menelan jiwa. Tangannya yang penuh luka mengangkat bayi itu lalu menunjukkan padaku. "Kau gantinya." Suaranya melengking, memecah keheningan malam. Sekejap saja, seluruh kuburan berguncang hebat. Tanah retak, nisan-nisan bergeser, dan dari dalam lubang kubur yang menganga, muncul tangan-tangan hitam menjulur ke arahku. Panjang, kurus, penuh lendir, mencoba meraih kakiku. Aku menjerit histeris. Bagas menarikku, tapi tanah di bawahku ikut runtuh. Aku seperti terhisap ke dalam lubang gelap. Suara tangisan bayi bercampur dengan tawa mengerikan. Semuanya berputar, gelap, dingin, dan sesak. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di kamar. Nafasku terengah, tubuhku basah oleh keringat. Bagas duduk di sampingku, wajahnya pucat pasi, matanya merah seolah tak tidur. "Kamu pingsan," katanya pelan. Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi tadi aku lihat kamu terjatuh, lalu tiba-tiba hilang. Aku gak bisa menemukanmu, tapi beberapa menit kemudian, kamu tiba-tiba ada lagi di lantai depan pintu rumah. Aku memeluk perutku erat-erat, merasakan bayiku bergerak gerislah. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku tahu apa yang kualami bukan sekedar pingsan. Aku benar-benar dibawa masuk ke dunia mereka. Dunia yang dipenuhi arwah penasaran dan jin-jin yang haus tumbal. Malam itu, aku tak bisa tidur lagi. Setiap kali menutup mata, aku mendengar suara perempuan itu berbisik di telingaku. "Kau gantinya, kau gantinya." Bisikan itu begitu nyata,
seakan ia berada tepat di samping ranjang. Dan semakin lama aku mulai sadar, yang mereka incar bukan hanya bayiku, tapi juga jiwaku. Semakin hari, tubuhku terasa semakin berat. Bukan seperti ibu hamil pada umumnya, perutku sering terasa mengaras seolah ada sesuatu yang bukan sekedar bayi yang tumbuh di dalam sana. Rasa sakitnya berbeda. Kadang seperti ada tangan kecil yang mencoba keluar, mencakar dari dalam. Di siang hari pun, aku tak pernah lepas dari teror. Tangisan bayi itu terus terdengar, kadang samar, kadang jelas, dan semakin lama semakin terasa berasal dari perutku sendiri. Aku sampai tak berani duduk sendirian, bahkan saat ada Bagas pun, rasa takut itu tak pernah hilang. Suatu sore, ketika aku sudah tak tahan lagi, aku mendatangi Mbah Paimah dengan sisa tenaga. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia akhirnya bicara jujur. "Arum, kau bukan yang pertama. Semua ibu hamil yang datang ke desa ini selalu jadi rebutan. Bayi dalam kandunganmu sudah ditandai jin sejak pertama kali kau mendengar tangisan itu." Aku menangis, air mataku mengalir deras. Tanganku memegang perut yang terasa semakin dingin, seolah ada kehidupan lain di dalamnya yang bukan berasal dari darah dagingku. "Kenapa harus aku, Mbah? Kenapa harus bayiku?" tanyaku lirih. Mbah Paimah tak sanggup menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. "Karena kau sudah dipilih, Rum. Dari awal kau melangkah ke kuburan tua itu, mereka sudah tahu bayimu akan jadi milik mereka." Bagas tak tinggal diam. Dengan segala upaya, ia mencari bantuan. Beberapa ustadz dari desa tetangga didatangkannya. Malam itu, rumah kami dipenuhi doa, bacaan ayat suci, dan suara air yang dipercikan ke sudut ruangan. Aku sempat merasa sedikit lega, berharap semua ini bisa berakhir. Namun, harapan itu hanya sesaat. Tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras menusuk telinga. Dari setiap dinding rumah, seolah ada suara bayi merintih, menangis bersahut-sahutan. Para ustadz mulai gelisah. Senter yang mereka bawa padam satu persatu. Lampu rumah ikut berkelip, dan tiba-tiba dari atap rumah terdengar suara cakaran panjang, seperti kuku besi menggores genteng. "Cukup, kita harus keluar," salah satu ustadz berteriak. Wajahnya pucat pasi. Mereka meninggalkan rumah tergesa-gesa. Tak satu pun berani menoleh lagi. Bagas mencoba menahan, tapi mereka tak mau. Aku menangis sejadi-jadinya. "Jadi, tidak ada yang bisa menolongku, Gas? Tidak ada sama sekali?" Bagas hanya memelukku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. "Aku akan lindungi kamu, Rum. Apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan mereka mengambil bayimu." Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu janji itu hanyalah harapan kosong. Malam itu, malam terakhir sebelum aku melahirkan, semua menjadi jauh lebih mengerikan. Sejak matahari tenggelam, kuburan tua di belakang rumah bergemuruh. Seperti suara ribuan orang meratap terdengar dari tanah. Pohon beringin yang menjulang tinggi itu bergetar. Dahannya mengeluarkan suara berderak, seperti jeritan panjang yang tak berkesudahan. Aku terjebak di kamar, tubuhku lemah. Rasa sakit datang silih berganti, tapi bukan seperti kontraksi biasa.
Rasanya seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dengan paksa, sementara tubuhku menolak. Nafasku terengah, peluh bercucuran deras. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat sesuatu. Sosok perempuan pucat itu berdiri di samping ranjang. Rambutnya panjang terurai berantakan, wajahnya rusak, kulitnya melepuh. Bayi yang dulu selalu menangis kini diam dalam gendongannya. Perempuan itu menatapku, lalu tersenyum ngeri, seolah puas menungguku menderita. Ia meletakkan telapak tangannya yang dingin di perutku, membuat tubuhku kaku, tak bisa bergerak. "Bayimu akan jadi milikku," bisiknya pelan. Tapi suaranya menggema di seluruh kamar, membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku mencoba menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Mulutku seakan terkunci, hanya air mata yang mengalir. Dunia di sekelilingku perlahan meredup menjadi gelap. Saat itulah ingatan terakhir sebelum semuanya lenyap kembali terlintas di kepalaku. Aku melihat perempuan itu di masa lalu, berdiri di tengah kerumunan warga desa. Perutnya yang buncit dipeluk erat, matanya penuh ketakutan. Orang-orang memaksanya menyerahkan bayi yang akan dilahirkan sebagai tumbal agar desa tetap selamat dari wabah. Ia menolak, meronta, berteriak minta tolong, tapi tak ada yang peduli. Ketika bayinya dipaksa diambil darinya, ia melawan sekuat tenaga, hingga akhirnya ia dibakar hidup-hidup bersama bayinya. Jeritan terakhirnya memecah langit malam, meninggalkan dendam yang tak pernah padam. Sejak saat itu, setiap bayi yang lahir di desa ini akan selalu ia tagih sebagai ganti. Flashback itu menghilang, dan aku kembali ke kegelapan. Ketika aku membuka mata lagi, aku tidak berada di kamarku. Udara lembab, dingin, dan bau tanah basah menusuk hidungku. Aku berada di kuburan tua. Tubuhku terbaring di atas tanah. Perutku terasa kosong, tanganku meraba-raba, tapi bayi itu sudah tak ada di dalam perutku. Aku menoleh dan melihatnya. Sosok perempuan itu berdiri di bawah pohon beringin, menggendong bayiku yang baru lahir. Bayiku menangis keras, tangisannya bercampur dengan suara tawa perempuan itu yang melengking menyeramkan. "Tidak," aku berteriak sekuat tenaga, mencoba bangkit. Tapi Bagas justru muncul dari arah lain, berlari-lari panik sambil memanggil namaku. "Arum, Arum, di mana kamu?" Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa menjawab. Tapi suaraku tak sampai. Bagas terus berlari, melewatiku seolah aku tak ada di sana. Tanganku terulur mencoba meraih, namun ia tidak melihatku sama sekali. Saat itu kesadaran mengerikan menyambar kepalaku. Aku menunduk menatap tubuhku. Wajahku pusat, mataku kosong, dan di bawah tubuhku tanah basah menempel. Darah mengalir deras. Aku bukan lagi manusia. Aku sudah mati. Aku mencoba menjerit memanggil nama Bagas, tapi hanya angin malam yang merespon. Sosok perempuan itu mendekat, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Ia menggendong bayiku erat, lalu berkata pelan, "Sekarang giliranmu, ikut bersama kami." Tangisan bayi itu bercampur dengan suara rintihanku. Aku merasakan tubuhku perlahan ditarik ke dalam tanah. Tangan-tangan hitam kembali menjulur dari lubang kubur, membawaku ke kegelapan. Dan sejak saat itu, aku sadar, tangisan bayi itu
tak akan pernah berhenti, akan selalu terdengar di setiap malam bersama suaraku yang merintih, menjerit, dan tak akan pernah bisa keluar dari kuburan tua itu.